Nah ini luas sekali saudara sekalian. Coba kita lihat di sana. Ini sebetulnya jauh sekali dari jalan raya, tetapi pengurugan sudah sampai sini. Ini dulu adalah tambak-tambak ya milik warga yang sudah rata oleh tanah. Dan satu lagi saya ingin sampaikan bahwa ini yang saya berdiri di sini, ini adalah awalnya kali. Ya, kali namanya Kali Malang ya. Kali Malang mungkin lebarnya kira-kira 20 meter ya. Dan ini sudah duduk rata dari sana terus sana. Mungkin sudah 2 atau 3 kilometer. Ini sungai ya. Ini kali yang kita tahu bahwa kali sungai ini kan bukan milik masyarakat tetapi milik negara, milik pemerintah. Tetapi nyatanya adalah tanah ini kali ini sudah rata dengan tanah. Nah ini kita lihat ujungnya. Nah ini sampai sini nih kiri, sudah sampai sini. Jadi nanti kalau ini terus jalan pengurugan, maka kali yang di sana itu lama-lama akan rata dengan tanah. Apa sebabnya? Dampaknya bagi masyarakat tentu air tidak bisa keluar masuk. Yang dari laut, yang dari darat nggak bisa masuk sehingga merusak ekosistem, ya, mengganggu mata pencarian para petambak karena airnya tidak sirkulasi gitu ya, sehingga otomatis mempengaruhi pendapatan petambak dan termasuk juga nanti daerah-daerah persawahan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa kejamnya pengembang PSN PIK 2 ya dengan secara sewenang-wenang menggusur tanah milik pemerintah. Bayangkan ya, tanah rakyat sudah digusur, dibeli dengan harga yang sangat murah, 50.000 per meter, tapi kali juga ternyata diambil juga oleh pengembang PSN PIK 2. Ini sangat biadab menurut kami. Maka tentu ini harus dihentikan kezaliman. Bayangkan ini kali yang untuk kebutuhan masyarakat, petani ya, petambak ya. Ini ternyata sudah rata dengan tanah, sudah luas sepanjang 2 sampai 3 km. Bayangkan ini. Kali sungai milik pemerintah saja sudah dirampas, apalagi tanah ya milik masyarakat. Itu yang menjadi fakta kita yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Moga-moga Prabowo memberikan perhatian terhadap masalah ini. Jadi yang kita persoalkan sekarang, pantaskah bahwa mereka memuji-muji pangan dari hasil merampok rakyat, merampok negara? Itu yang pertanyaan saya pertama kepada orang yang sedang memuji-muji aguan karena sumbangannya. Itu siapapun dia. Nah, kita lihat sekarang. Itu kan yang keluar terus sekarang. Arkan kami dapat sumbangan begini, apa itu. Kok nggak malu gitu loh. Bangga malah menerima sumbangan dari perampok rakyat, perampok negara. Ada. Nah, pernah ada. Agak kasar sebenarnya. Nggak apa-apa lah. Ke belakang saya. Nah, kita yang selalu yang dipersoalkan yang kedua adalah katanya menampung tenaga kerja, kan hanya 2 itu yang dikeluarkan sekarang. Dia penyumbang dan dia penampung tenaga kerja. Nah, dia nggak pernah menghitung berapa nelayan, berapa petani, berapa petambak yang digusur dan tidak punya harga diri. Hilang penghasilan, hilang harga diri. Tahu nanti menjadi pemungut sampah di komplek yang dia bangun. Faktanya nanti bongos di wilayah itu. Kan kita tinggal semua di komplek. Ada nggak sih bekas yang punya tanah itu menjadi pemilik tanah? Paling tinggi, dia jadi satpam paling tinggi. Training service paling tinggi. Terus dianggap menampung tenaga kerja. Itu namanya menjual harkat dan martabat bangsa yang dihitung sebagai tenaga kerja. Jadi bagi orang-orang yang menganggap menampung tenaga kerja tapi menurunkan harkat dan martabatnya, nasionalismenya kita harus pertanyakan. Jadi masih pihak-pihak yang menganggap terus bahwa menampung tenaga kerja, ya tapi kau jual harkat dan martabat bangsamu. Martabat-martabatmu menjadi jongos kepada warga asing yang mau masuk di sini, tapi kau bangga.
Jadi jawaban kita hanya dua sekarang menghadapi dengan mereka. Wahai penerima sumbangan pengembang ini, malulah. Karena itu adalah sumbangan dari hasil pemerasan dan perampokan terhadap rakyat dan negara. Malulah. Bagi pihak-pihak menyatakan menampung tenaga kerja, kau sudah menjual harkat dan martabat bangsa kamu, tapi kau bangga menjual itu. Itu nasionalisme, saya sudah pertanyakan. Bagi saya lebih bangga nelayan yang mencari ikan daripada dengan harkat dan martabatnya dia ada dibanding jadi jongos para oligarki di dalam komplek itu. Ini yang menariknya. Jadi variabel yang dimasukkan dia menghilangkan semua, hanya menyatakan uang dan uang. Kita tidak pernah persoalkan. Yang kita persoalkan kan selalu hanya 4 hal. 1, kenapa kau gusur rakyat dan mengakuai seakan-akan wilayah ini sudah kekuasaan kalian? Dan seakan-akan Anda punya hak mengusir siapapun yang ada di wilayah yang Anda inginkan. Ada isinya loh Pak Sugeng itu. Dia hanya menyatakan saya mau ngambil mulai dari pik Pantai Indah Kapuk sampai asal Bapak, saya dapat bocoran. Masih ingat kan jembatan Suramadu? Jembatan bukan jembatan yang mau direncanakan Selat Sunda. Oke Pak. Jadi saya dapat bocoran, ternyata itu adalah memang rencana menguasai pantai ini. Terus sampai Selat Sunda sana. Selat Sunda dari jembatan, maka masuk Selat Malaka. Pada saat Jawa sudah menyatu dengan Sumatera, masuk Selat Malaka, maka itu sudah menyatu dengan Cina. Nah, itulah kemungkinan besar juga IKN dipindahkan supaya nggak terganggu jalur ini. Jalur ini. Nah, Pak Sugeng harus paham, saya sudah menghitung. Ekonomi Indonesia yang harus lewat Selat Sunda kalau jembatan ini jadi, itu sekitar 42-45%. Ekonomi Indonesia yang kesedot dari Jawa ke Sumatera sampai Selat Malaka masuk Cina. 42-45%. Jadi, siapapun yang menguasai ini nanti, maka negara ini sudah bagian dari Cina ekonominya. Nggak bisa ngapain. Karena jembatan Selat Sunda akan dibangun oleh Cina dan ini semua sudah dikuasai. Jadi ini rencana mereka jangka panjang. Masih ingat pernyataan mereka yang awalnya menyatakan PIK 2 itu hanya 1.680 hektar. Kemudian naik menjadi 68.000 hektar. Kemudian terakhir menyatakan 35.000 hektar. Ya kan? Yang saya awalnya mengatakan perkiraan saya 100.000 hektar. Dan lebih luas dari Singapura. Jadi Bapak-bapak, lewat bapak-bapak bisikanlah yang masih punya jiwa sabta margais, jiwa patriotisme, sumpah prajurit. Ya kalau masih ada temannya Tribrata itu juga masih bisa diperbaiki, ya perbaiki juga lah. Nah, ini negara ini, jadi jangka panjangnya bayangan saya adalah memang ingin menyatukan Indonesia dengan Cina dengan menguasai mulai pantai itu sampai ke Merak, sampai jembatan Selat Sunda, sampai nanti ke jembatan Selat Malaka. Kalau Selat Malaka udah masuk, maka sudah ekonomi kesedot ke sana. Jadi nggak perlu lagi. Nah, mereka juga masuk lewat sana semua. Nah, ini yang kita harus baca. Itu yang kita harus baca. Nah, dan saya ulangi lagi, ekonomi akan dikuasai lewat jalur itu minimal 45%, 42 sampai 45%. Itu yang terjadi. Jadi ini bukan pekerjaan sederhana, tapi adalah sudah menjual nasional. Jadi kepada pihak-pihak Kiai Haji, terus jenderal-jenderal, mantan jenderal, hanya mengingatkan negaramu sedang terancam. Jangan jual murah ayat-ayat yang kamu sudah kuasai. Jangan buang sabta margamu, jangan buang sumpah prajuritmu. Negaramu sedang terancam,
Dan terakhir, jangan kau jadi jongos kepada penjual bangsamu. Itu saya pikir yang paling ini kesadaran. Serangan yang kita hadapi hanya dua. Mereka menganggap Aguan tuh orang paling hebat, tumbang mana-mana. Mereka pembuka lapangan kerja. Pertanyaan saya, adakah pekerja Indonesia di Pantai Indah Kapuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.